Hari ini saya beli pupuk untuk jenis NPK Pak Tani ya. Jadi karena cari yang mahkota sulit, sangat langka pupuk jenis mahkota, adanya merek dagang Pak Tani. Ini secara komposisi sebenarnya sama ya, 138274 0,5B. Cuma untuk masalah harga, NPK Pak Tani ini lebih mahal sedikit dibandingkan mahkota. Jadi kalau NPK mahkota 13827 harga sekarang 410.000 itu per saknya ya. Jadi untuk NPK Pak Tani ini saya dapat diskon sedikit sama penjual tokonya di harga 415.000 ini ya. Nah ini, jadi untuk pemupukan kali ini saya beli 10 sak NPK 13827 Pak Tani dengan harga 415.000. Jadi totalnya 4.150.000. Ini 10 sak ya untuk NPK Pak Tani. Jadi kalau secara kualitas Pak Tani dengan mahkota itu sama-sama bagusnya. Cuma kalau saya karena mahkota itu lebih murah ya, jadi terkadang saya lebih memilih yang mahkota. Nah Pak Tani ini kadang-kadang juga produknya nggak ada. Jadi waktu kita mupuk yang ada mahkota ya kita beli mahkota. Kadang adanya Pak Tani ya kita beli Pak Tani. Tapi kalau masalah harga saya tetap pilih yang mahkota karena lebih miring sedikit. Jadi lumayan kalau 10 sak selisih 10.000 aja itu berarti udah 100.000, lumayan untuk beli sate. Nah jadi untuk kali ini pemupukan 10 sak untuk per 4 bulan dengan SPH total ada 162. Jadi yang di kebun itu 146, ada di lahan pegangan 16 batang. Jadi kita habiskan 10 sak ini untuk pemupukan per 3 kilo per batangnya. Jadi 3 kilo per batang per 4 bulan. Di tempat saya ini sekarang cuaca sedang panas terik ya. Nanti kita tengok di kebun karena lubang pocket sudah dibuat. Kenapa pemupukan belum saya lakukan di bulan 7 ini? Karena faktor curah hujan itu memang kurang di tempat saya ya. Jadi kita menunggu hujan dulu, kira-kira tanah itu memang benar-benar lembab baru kita pupuk. Sekarang kita survei ke kebun ya untuk memastikan apakah memang layak dipupuk atau tidak di musim kemarau ini. Oke, lanjut kita ke kebun dulu. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai di kebun ya. Jadi kita cek media tanahnya apakah sudah layak kita lakukan pemupukan atau tidak. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini ya, tanahnya sudah mulai retak-retak karena faktor berapa minggu ini panasnya cukup terik sekali. Jadi sudah masuki musim kemarau. Jadi keputusannya pemupukan kita lakukan atau tidak ketika musim kemarau datang. Nah, langkah pertama kita lihat dulu di sekitar piringan kita itu apakah timbul retakan-retakan di tanah. Sini ya, kita tengok dulu. Ini sebagai indikator bahwa air di tanah kita itu memang sedang mengalami kekurangan yang cukup drastis. Ya. Sini sudah muncul retakan-retakan tanah. Ini menandakan bahwa media tanah kita ini memang benar-benar kering. Jadi andai kata kita melakukan pemupukan meskipun dengan cara sistem pocket ya, kandungan air di dalam tanahnya berkurang drastis, maka sebaiknya ketika masuk musim kemarau meskipun dengan sistem pupuk pocket, sebaiknya ditunda dahulu sampai benar-benar ada curah hujan yang cukup. Curah hujan cukup itu bagaimana Mas? Misalkan saja dalam 1 bulan itu ada curah hujan 2 kali 3 kali sehingga tanah itu dapat lembab kembali. Kemudian media tanahnya untuk ketika menimbun sistem pocket itu masih dalam keadaan lembab ya. Jadi dapat menutup pupuk kita dengan baik. Nah, itu baru bisa kita lakukan pemupukan meskipun masih dalam rangka musim kemarau. Jadi kelembapan tanah itu juga kunci dalam keberhasilan pemupukan kita. Karena itu juga masuk dalam kategori 4T ya. Di tepat cara, tepat pengaplikasiannya, tepat pupuknya, dan tepat waktunya. Nah, tepat waktu ini menjadi masalah karena sebagian dari teman-teman mungkin berpikir ini rotasi pemupukan di bulan Juli misalkan. Nah, di bulan Juli ini saya harus tetap mupuk supaya rotasi waktunya tepat seperti biasanya. Jadi tidak bisa diindikatorkan bahwa kita harus tepat di bulan 7, tetapi kita juga harus melihat apakah memang media tanahnya itu sesuai untuk pemupukan. Jadi kalau kering seperti ini sebaiknya ditunda dahulu sampai benar-benar tingkat kelembapan tanahnya itu dapat. Jadi sebagai sedikit informasi ya Mas ya. Selama
proses penanaman varietas PPKS 239 saya ini dari pertama tanam sampai hari ini saya menggunakan sistem pocket. Di sini ada lubangnya, kita cek sini dulu. Nah ini, jadi ini lubang pocket untuk pemupukan ya. Jadi NPK Pak Tani tadi akan kita masukkan ke sini. Jadi per batangnya ini ada 4 lubang. Jadi di sebelah sana lubang kedua, lubang ketiga di sana, dan lubang keempatnya itu. Nah hasilnya itu ya. Jadi pemakaian NPK 9 kilo per batang per tahun menghasilkan buah yang seperti itu. Itu untuk buah TM2. Jadi secara performa nampak seperti itu. Tapi untuk kesempatan kali ini bukan buahnya yang kita bahas ya, tetapi media tanahnya. Karena pemupukan yang baik itu juga mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Jadi ketika masuk musim kemarau, kita tetap melakukan pemupukan. Yang sebenarnya pupuk itu dapat larut ketika ada curah hujan yang cukup. Jadi meskipun kita pupuk, pupuknya tetap tersimpan di situ, tetapi tidak dapat diserap oleh kelapa sawit kita. Ya sebenarnya kerugiannya hanya itu mas ya. Hanya saja kalau masuk musim kemarau dengan tingkat panas yang sangat tinggi, kemungkinan besar unsur harian nitrogennya sebagian akan menguap meskipun dengan sistem pocket. Karena dalam pocket itu syarat utamanya ini ya. Jadi media tanahnya harus benar-benar basah. Kalau dia kering seperti ini ya percuma. Jadi dia harus lengket. Kemudian untuk menutup permukaan dari pupuk yang sudah kita masukkan itu harus benar-benar tertutup dengan rapi, supaya unsur harian nitrogen itu tidak mengalami penguapan. Nah nanti hasilnya dapat diserap oleh kelapa sawit kita dengan baik. Ini kita lihat satu ini, kita tengok yang lainnya ya. Ini supaya teman-teman yakin memang media tanahnya sedang tidak baik-baik saja. Walaupun dalam menjaga gulma sudah saya jaga dengan baik, hanya saya terbas, tidak saya lakukan penyemprotan dengan herbisida. Kita tengok ke sana. Iya. Nah, jika dilihat seperti ini nampak ya. Jadi gulmanya itu sebenarnya masih ada, tetapi karena faktor panasnya yang luar biasa terik berapa minggu ini, tidak ada curah hujan sama sekali. Jadi tanahnya mulai kering. Kita tengok yang sebelah sana ya. Yang sebelah sini mulai mengering, di waktunya di pruning, tapi waktu belum sempat. Kita tengok sini. Nah, ini dia. Jadi di sini pun juga sama. Ini sudah timbul retakan-retakan di tanah sebagai indikator bahwa media tanah kita memang benar-benar sedang mengalami kekeringan ya. Jadi akibat dari panas yang terlalu tinggi. Memasuki musim kemarau hal ini sering terjadi. Jadi harus diperhatikan juga. Sebelumnya saya sudah menaburkan pupuk kisrit ini berapa minggu yang lalu ya. Jadi kalau kisrit itu tidak terlalu mengalami penguapan, jadi boleh disebarkan meskipun masih musim kemarau. Tetapi untuk penyerapannya tetap menunggu air hujan ya. Ini sayangnya memang masih masuk musim kemarau. Jadi rute pemupukan yang baik itu sebaiknya dolomit pertama ya, kemudian dilanjutkan dengan kisrit, dan NPK-nya yang terakhir masukkan. Itu sistem pemupukan dengan pocket supaya hasil produksinya lebih baik. Ini yang batang kedua. Jadi kalau dilihat secara jumlah tandan masih oke. Yang satu di ujung itu sepertinya mengalami gangguan. Itu bunga banji ya. Di keluar bunga jantan dan juga bunga betina di satu bunga. Nggak apa-apa, hanya satu. Kita cek yang sebelahnya lagi. Kita cek yang sana ya. Nah, ini sebenarnya masuk kategori lembab. Lembabnya diindikatorkan dengan pelepahnya yang menutupi, tetapi dilihat dari tanahnya juga sudah timbul retakan. Itu menandakan bahwa air memang kurang di tanah ini. Sistem pocket masih saya terapkan juga. Itu dia ya. Di lubang pocketnya sudah ada, tinggal menunggu hujan saja, maka tinggal kita lakukan pemupukan. Nah, sebentar mas ya. Jadi kalau tanah yang lembab itu seperti ini ya, dia masih basah, masih ada kandungan airnya. Jadi yang di sana tadi kering, jadi itu tidak layak untuk tempat penaburan pupuk. Karena media yang bagus seperti ini, ketika pupuk sudah dimasukkan, nanti kita injak-injak dia padat
dapat menutup pupuknya dengan baik sehingga tidak ada penguapan yang terjadi ya. Secara performa buah bagaimana Mas? Tuh, kita tengok situ. Jadi jumlah tandanya masih oke. Full ya. Buah di TM2. Jadi mudah-mudahan nanti berat tandanya naik di angka 10 kiloan ke atas ya. Ini masuk lumayan oke lah. Kita tengok yang lainnya, yang lebih top markotop lagi. Ini kemarin kekurangan unsur hara magnesium. Hal ini terjadi karena di 2023 kemarin kita diterjang El Nino ya. Di musim kemarau panjang, unsur hara tidak dapat diserap. Nah, itu kaitannya dengan yang namanya kekurangan unsur hara ya. Jadi meskipun kita berikan, kalau air itu tidak ada, ya akibatnya seperti ini. Jadi kekurangan magnesium, lama-lama dia mengering. Setelah masuk ke musim hujan, dapat diserap kembali dan akhirnya pulih. Kalau secara buahnya kita tengok lagi. Nah, jadi full ya. TM2 tinggal menunggu masak saja. Di secara buah memang oke-oke. Kita lanjutkan lagi ke pokok yang itu. Ini yang pokok satu ini memang luar biasa top markotop karena secara tandanya mantap ya. Kita tengok ya. Jadi full keliling, buahnya juga besar-besar. Ini perkiraan antara 8 sampai 10 kiloan nantinya. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi ya. Itu buahnya kita tengok ke bawah. Kita tengok media tanahnya apakah memang sudah layak. Nah, ini juga timbul retakan ya. Jadi media tanah kita itu yang di dekat batang sawit sudah pasti lebih mengering dibandingkan di yang bagian jauhnya sini ya. Karena di dekat batang itu sudah otomatis kelapa sawit kita menyerapnya. Jadi air yang ada di sekitarnya itu pasti diserap oleh kelapa sawit kita untuk memenuhi kebutuhan air per harinya. Jadi nanti yang bagian sini masih terlihat basah, sementara yang di sebelah sana yang dekat dengan bonggolnya itu kering. Kering karena faktor diserap oleh kelapa sawit kita. Jadi teman-teman harus memahami juga ya. Ini pupuk poketnya berjarak sekitar 1,5 meter dari batang. Jadi setiap batangnya itu ada 4 lubang poket. Ini sudah top markotop. Kita tengok yang sebelah sana. Jadi kalau yang ini pembesarannya belum maksimal. Ini masuk kategori telat kemarin ya. Jadi secara buah belum terlalu besar. Tapi ya oke lah, sudah ada tanda-tanda keluar 3 tingkat itu ya. Ini 2 tingkat, yang sebelahnya 3 tingkat. Jadi secara performa ini dapat dikatakan bagus. Kita tengok yang bawah sini. Nah, ini yang masuk telat pembuahannya. Jadi buahnya masih kecil-kecil. Tapi secara jumlah tandan ini juga nantinya banyak. Masih oke lah. Nah, di sini juga kering ya. Di media tanahnya masih kering. Belum layak untuk dilakukan pemupukan. Kita tunggu dalam beberapa minggu ke depan apakah ada curah hujan yang cukup sehingga membuat media tanah kita menjadi lembab. Nah, itu baru bisa dipupuk. Oke, Mas. Jadi mudah-mudahan informasi singkat saya seputar pemupukan di waktu musim kemarau bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya.